Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Sahroni. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas 1D, NIM 1207104. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan bab 6, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Adapun terdapat 3 sub pokok bahasan, yaitu 1. Pengertian warga negara, 2. Pengertian hak dan kewajiban warga negara, 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang tahun 1945. Adapun 3 tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang pertama, mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mampu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Fungsi negara sendiri adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yaitu Homo homini lupus atau manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya di sini yaitu peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Adapun perkembangan HAM di Indonesia pada tahun 1945 sampai jangka waktu tahun 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai dengan 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik terhadap seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Yang ketiga, tahun 1966 sampai dengan tahun 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap HAM. Dan pada tahun 1990 sendiri, yaitu pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan yang terakhir yaitu tahun 1998
sampai dengan yang sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa kepada HAM dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang tahun 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J, yaitu di mana terdapat ada 6 hak asasi warga negara di dalamnya, yaitu 1. Hak asasi pribadi, di mana terdapat kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yang terdapat hak memilih, hak manfaat, hak membeli, dan hak menjual. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan. Hak asasi politik, memilih, dipilih, dan berorganisasi. Serta yang terakhir yaitu hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, dan pemerintahan. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31. Yaitu 1. Membayar pajak, 2. Menjunjung hukum dan pemerintahan, 3. Menghormati HAM orang lain, 4. Tunduk kepada ketetapan undang-undang, 5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, 6. Melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, 7. Mengikuti pendidikan dasar, 8. Taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir-pemikir. Adapun 3 para pemikir dunia, yaitu 1. Kaum pluralis, yang dimana pemikir tersebut adalah Hobbes dan John Locke. Dalam pemikirannya yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis, yang dikutip dalam perkataannya itu Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Serta yang terakhir yaitu kaum sintesis dari Anthony Giddens, menyatukan 2 pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian penjelasan saya tentang bab 6, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Apabila ada penyampaian materi-materi yang kurang dan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.